Saya berarti kepala kepala sekolah SMP Asifa, Bu Rohman, dan para wali murid yang hadir di sini, yang saya hormati dan yang saya banggakan dan saya cintakan, yang saya cintai, anak-anak Asifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa kumpul bersama dalam acara Purnawiyata SMP Asifa. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada bimbingan Nabi Muhammad, Nabi besar kita. Pada hari ini saya sangat senang bisa hadir di sini menghadiri acara pagi ini. Saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada anak-anak saya yang saya cintai, anak-anak Asifa. Kalian sebentar lagi sudah SMA, ya. Artinya SMA, kalian usia kalian sudah bertambah, pendidikan kalian juga sudah mulai meningkat. Kejadian yang berpesan sama kalian, selain memang kamu kepingin menjadi pemain sepak bola, kalian semua adalah juga harus pendidikan yang ditinggalkan. Itu penting, meskipun saya tahu di dalam meniti karir sepak bola itu ya, tidak bisa dua-duanya berjalan seiringan. Ya, tentunya harus ada sedikit yang lebih diutamakan, meskipun sekolah itu juga penting. Ya. Saya mengilustrasikan kepada anak-anak saya tahu kalian semua datang ke sini adalah ingin menjadi pemain, meniti karir, ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Cukup pendajiannya saya ingatkan, ibaratnya kalian ini adalah lomba lari 100 meter. Ya, ketika lari 100 meter, ketika mendekati garis finish, justru kamu harus cepat berlari. Ya, karena akan banyak lawan-lawan kamu yang mengejar kamu. Kalau kamu justru menurunkan kecepatan kamu, pasti kamu akan tersering oleh pelari-pelari yang lain. Artinya apa? Bahwa untuk menjadi pemain sepak bola itu banyak saingannya, ribuan bahkan jutaan anak-anak di Indonesia kepingin menjadi pemain sepak bola. Ya, kamu banyak itu harus kamu bekali. Apa yang kita disampaikan ini sangat penting, dan untuk menjadi pemain sepak bola itu tidak ada yang mudah. Ya, tanya Pak Jul, anak yang lain, kebetulan Bu Najib mengalami sendiri bagaimana untuk bisa sukses. Ya, untuk sukses itu tidak mudah di semua bidang apapun, tidak hanya olahragawan sepak bola, tetapi di semua bidang. Hanya kebetulan Bu Najib di bidang sepak bola, kalian juga meniti karir di bidang sepak bola. Ya, di dalam dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa menjadi sama. Budaji ini berasal dari kampung, dari desa, yang mana meniti karir sampai bisa menjadi, alhamdulillah, ibaratnya Budaji kalau prestasi sudah mentok. Karena prestasi seorang atlet itu adalah tertinggi adalah ketika dia menjadi pemain nasional, dan itu Budaji sudah alami. Tapi untuk menjadi pemain nasional itu tidak gampang. Untuk bisa sukses itu tidak mudah. Perlu disiplin, perlu kerja keras, perlu tangguh. Ya, tidak boleh pemain sepak bola ada masalah sedikit cengeng, ada masalah sedikit mundur, tidak bisa seperti itu. Ya, ini kamu pegang, kamu kamu perhatikan, kamu jalankan. Sedikit itu tadi cerita sama kalian. Kalian di sini sudah luar biasa. Artinya apa? Kamu tidur sudah ada, latihan dibantu. Sekolah tidak dimana-mana seperti di sini. Dulu Budaji tidak seperti kalian. Ya, Budaji tidak seperti kalian. Justru seharusnya kamu bisa melebihi dari Budaji. Kenapa? Karena dulu Budaji tidak ada fasilitas seperti ini. Semua masih tradisional. Ya, tidak ada pelatih. Budaji dulu hanya latihan sendiri ataupun latihan yang tidak ada. Dulu namanya SSB itu tidak ada. Ya, tahun 80-an tahun itu tidak ada. Makanya sekarang kamu sudah ada semua. Seharusnya kamu bisa lebih baik, ya. Karena apa? Karena saya lihat juga banyak talenta muda yang ada di sini. Tinggal bagaimana kamu bisa memaksimalkan talenta. Itu salah satunya selain dari pelatih adalah dari tim. Makanya tadi selalu tekankan sama kalian
Bagaimana untuk menjadi pemain profesional? Orang profesional itu tidak hanya masalah kualitas, ya, tetapi masalah mentalitas. Bagaimana mengatur diri? Coba mulai sekarang belajar mengatur diri sendiri. Ya, kalian sudah jauh dengan keluarga, sudah mandiri, ya seharusnya ini modal yang bagus buat kalian. Cuman sekali lagi kita ingatkan, saingan kamu banyak, ribuan bahkan jutaan, dan pemain sepak bola sekarang adalah dambaan pemain-pemain muda, dambaan anak-anak muda, dan dambaan orang tua. Ya, saya tidak apa namanya, tidak anti-intinya untuk menyampaikan sama kalian bahwa sepak bola itu luar biasa. Sepak bola itu adalah insan-insan yang luar biasa, insan-insan yang istimewa. Kenapa? Karena kalian diberi bakat sama Tuhan menjadi pemain sepak bola. Karena kalau kamu tidak punya bakat, itu tidak bisa. Punya bakat kecil, baru ditingkatkan. Ya, saya tadi kebetulan waktu melatih sempat memunculkan Marcelino, sempat memunculkan Rizky Ridho, sempat memunculkan Hernando yang sekarang menjadi tulang punggung timnas. Ini hanya gambaran aja, kamu tahu nggak? Ridho itu kira-kira bayarannya berapa gajinya dia sebulan di Jakarta? Itu pun di tanah sudah. Saya tahu sekarang juga bapak ibu biar tahu supaya benar-benar mendukung, mensupport anaknya untuk menjadi pemain sepak bola. Ya, itu yang namanya Rizky Ridho. Begitu tanda tangan, ya dia dapat cek 3,6 miliar. Gajinya 200 juta sebulan selama 3 tahun. Mana ada pegawai, udahlah pegawai di mana aja di Indonesia. Pegawai negeri, pegawai bank, direktur bank apa, nggak sampai gajinya 200 juta. Ya, masa kalian nggak dapat satu itu yang kedua. Iya, tidak manfaat orang tua. Ya, orang tuanya diajak keluar negeri, nonton bermain sepak bola, diwawancarai TV, itu nggak mudah. Ya, kalau ini menjadi spesial, menjadi insan yang spesial, menjadi anak spesial nggak mudah. Apa yang harus kamu lakukan harus spesial. Apa yang kamu harus lakukan harus lebih dari pemain-pemain yang tadi. Saya kasih contoh. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari pemain yang lain, apa yang kamu lakukan harus lebih dari yang lain. Kalau kamu seperti kata tadi sama Pak Zulkifli, ya, saya sama Pak Zulkifli latihan sama-sama sepak bola, tapi saya latihannya sama-sama aja, saya tidak akan dapatkan lebih dari Pak Zulkifli. Tapi ketika Pak Zulkifli tidur, saya latihan. Ketika Pak Zulkifli begadang, saya tidur. Apa yang harus saya lakukan harus lebih dari pemain-pemain yang lain. Baru itu kamu akan mendapatkan yang lebih dari pemain. Sama dengan Kutaji. Ya, dulu Kutaji tidak hanya ketika meniti karir. Ya, Kutaji sudah jadi kaptennya Persebaya. Pemain-pemain saya libur, saya kapten Persebaya dulu cerita ya, supaya kamu ada motivasi. Jam 12 yang lainnya habis makan tidur, Kutaji pakai sepatu turun ke lapangan lari. Bayangin. Ya, tapi apa yang saya dapatkan jauh lebih bagus daripada pemain-pemainnya. Karena apa? Karena apa yang saya lakukan lebih dari mereka. Ya, ini kamu ingat, kamu catat. Ya, kamu ingat setiap kamu tidur apa yang menjadi, apa yang pernah disampaikan Kutaji harus kamu ingat-ingat dan kamu harus kamu lakukan. Kamu semua ada presentasi sini. Oh, saya fisiknya merasa kurang kalau main, tambah sendiri. Minta betul programnya kira-kira apa? Untuk saya supaya program dikasih. Ya, itulah yang Kutaji sampaikan sama kalian. Sebentar lagi kalian sudah SMA. Ya, saya berpikir ketika anak-anak lulus SMA, kalau memang luar biasa bisa saya bantu, bisa mendapatkan itu, saya bantu. Tapi Kutaji lihat saya tidak mau, yang tidak seharusnya belum waktunya saya paksakan, saya juga tidak mau. Kenapa? Saya tidak mau ada anggapan, oh ini karena anak buahnya Kutaji yang dipaksakan sana. Saya akan membantu kalau memang dialah yang jadi terbantu. Itu karena saya juga tidak mau menganiaya orang lain. Contohnya menganiaya orang lain. Ada 2 pemain, Pak Zulkifli sama Coach Tommy. Dua-duanya saya sama Coach Tommy kenal dekat. Saya tidak terlalu kenal dekat dengan Pak Zulkifli. Tapi kualitasnya Pak Zulkifli lebih bagus daripada Coach Tommy. Akhirnya saya paksakan saya mengambil. Saya berarti menganiaya haknya Pak Zulkifli. Ini yang saya mau. Ya, ini yang saya mau. Saya benar-benar bantu karena supaya mereka tumbuh alami, karena memang layak untuk dibantu. Karena memang untuk layak disupport, ditingkatkan. Tentunya kalau saya support pasti akan saya support. Tapi kembali lagi semua itu juga tentang mereka. Supaya mereka mudah latihan bagus, ada fasilitas bagus,
Ya, Coach Haji kenapa? Saya kepingin kalian semua anak nasibnya menjadi pemain sepak bola. Saya kepingin juga Coach Haji harapan orang tua yang kepingin, saya tahu orang tua begitu mencintai kalian, kalau main ditumbuhin, beliau-beliau rela berkorban untuk supaya kamu bisa berkembang. Itu harusnya menjadikan motivasi buat kamu. Jangan sampai kau kecewakan orang tua kamu. Ya, memang tidak semuanya mendidik karya itu akan sulit, tidak semua. Tetapi paling tidak kamu sudah jalannya sudah benar. Contoh, saya Coach Haji mau ke Jakarta. Ya, saya siapkan bagaimana apa bekal saya yang harus saya bawa. Terus ketika saya mau ke Jakarta mesti harus saya beli tiket. Nanti di Jakarta saya turun di mana itu harus kita atur. Yang penting ada persiapan saya untuk perjalanan ke Jakarta. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu tidak siapkan bekal kamu tidak mau beli tiket, tiba-tiba kamu mau nyampe Jakarta, gimana bisa nyampe? Benar kan? Ya, artinya persiapan mental kamu harus baik dengan semua orang, kamu harus menghargai semua orang, respect satu sama lain, itu penting sekali. Coach Haji juga tidak mau kamu hanya bagus, pintar main sepak bola di lapangan, tetapi mental kamu, sifat kamu, ya, kamu tidak rendah hati, kamu arogan, itu saya juga tidak mau. Karena apa? Biasanya pemain-pemain sepak bola yang bagus itu muncul dari pribadi-pribadi yang bagus. Ya, saya kasih contoh di pemain dunia top istimewa Balotelli. Dia pemain hebat, pemain memiliki talenta, tapi dia kenapa sekarang tidak dapat jabatan? Karena tidak menghargai orang lain. Dia arogan, dia sombong. Awal dari kehadiran seorang pemain, pemain nasional selain baik main bolanya harus baik main. Ya, nggak perlu lagi kamu di sini nggak usah macam-macam. Ya, mungkin ada yang sering tidurnya malam, mungkin atau ada pemain yang melakukan hal yang tidak perlu, kamu hanya fokus menjadi pemain sepak bola. Ya, selalu Coach Haji tekankan sama kalian, jangan sampai kecewakan orang tua kamu karena perbuatan kamu. Nggak boleh. Ya, jadilah anak yang baik, jadilah kebanggaan orang tua. Nanti kalau kamu mendidik sombongnya, harapannya, kenyataannya tidak sesuai dengan harapan, yang penting kamu sudah berusaha dulu. Ya, kalau kamu di sini tidur malam-malam, kamu merokok, kamu begadang, itu berarti kamu sudah tidak menjalankan apa yang menjadi harapan. Kasihan teman-teman. Saya yakin beliau-beliau yang sini ini, mamanya kalau jauh-jauh datang ke sini, ini lihat anaknya sukses dari sepak bola, atau ibu-ibu yang lain yang dari mana, tapi ini sukses dari sepak bola. Selamat kamu di sini. Makanya sekali lagi itu kamu pegang erat-erat, tidak ada yang tidak mungkin. Kamu kembali menjadi pemain sepak bola, harus disiplin, harus kerja keras, harus tangguh, siap bersaing. Itu. Dan jangan lupa sholat. Ya, selalu dari ingatkan jangan lupa sholat. Itu paling penting. Kamu bisa terbang kalau kamu tidak sholat, tidak ada. Ya, itu penting. Jadi kalau bagi yang Islam, bagi yang agama lain, Kristen, silakan kamu melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tapi saya ingatkan engkau pegang, ya, yang Muslim sholat, yang Kristen ke gereja, atau yang agama lain gaya hidup kamu ke siapa, monggo. Itu harus kami lakukan karena sekali lagi saya ingin sama kalian bahwa itu penting sekali. Ya, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadikan motivasi buat anak-anak saya yang bersekolah, jadilah pemain yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.